Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ayu Rahmawati, Risti Wulandari, Erika Dwi Rahmawati, dan Nur Rifatin Nazila akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Pendidikan Agama pada Anak. Yang pertama yaitu pengertian anak. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan dari masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. Masa anak-anak adalah masa yang penting dalam bertumbuh dan berkembangnya aspek serta fungsi yang ada dalam diri seseorang. Perkembangan anak pada masa pralahir atau prenatal berlangsung sejak bertemunya sel telur dan sel sperma sampai anak lahir. Pada masa ini terbentuknya potensi-potensi manusia yang berpengaruh pada perkembangan selanjutnya. Masa bayi lahir sampai 2 tahun. Terjadi permulaan perkembangan fisik, motorik, emosi, sosial, dan kognitif anak di mana bayi berusaha mengerti dunia luar. Masa prasekolah umur 2 tahun hingga 6 tahun. Perkembangan motorik semakin matang, kemampuan berbahasa dan berpikir yang semakin berkembang, serta perkembangan sosial juga berkembang. Masa anak sekolah 6 tahun sampai 12 tahun, di mana anak mulai mengalihkan perhatiannya untuk kerja sama antar sesama teman. Munculnya jiwa keagamaan pada anak. Yang pertama, pada dasarnya manusia dilahirkan dalam kondisi yang lemah, baik secara fisik maupun secara psikisnya. Menurut beberapa ahli, anak dilahirkan bukan dalam keadaan religius dan tidak membawa potensi agama. Di sisi lain, ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa sejak lahir anak sudah membawa potensi beragama dan akan berkembang dan berfungsi secara optimal setelah melalui tahap pelatihan dan pembimbingan. Yang kedua, munculnya keagamaan pada anak adalah diawali dengan pembinaan dan pelatihan sejak kecil. Walau memang setiap anak yang dilahirkan sudah memiliki potensi keagamaan atau yang disebut fitrah, tetapi potensi itu perlu dikembangkan menjadi sempurna. Yang ketiga, pada umumnya agama seseorang ditentukan oleh pendidikan, pengalaman, dan latihan-latihan yang diperoleh pada masa kecilnya. Munculnya keagamaan pada anak adalah diawali dengan pembinaan dan pelatihan sejak kecil. Baik buruknya keagamaan seseorang tergantung didikannya masa kecil. Yang keempat, menurut para ahli psikologi agama, pada umumnya berpendapat bahwa dalam diri manusia terdapat religious instinct, yaitu potensi yang secara alamiah membawa manusia dalam kehidupan beragama. Perkembangan potensi ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan aspek kepribadian yang lain, baik kognitif maupun efektif. Kepercayaan anak-anak bertumbuh melalui latihan-latihan dan didikan. Biasanya kepercayaannya itu berdasarkan konsepsi-konsepsi yang nyata. Misalnya caranya berpikir tentang Tuhan, surga, neraka, malaikat, jin, dan lain sebagainya adalah dalam bentuk gambaran yang pernah dilihatnya atau didengarnya. Hal ini nanti akan berubah setelah pengertian dan pengalamannya. Perkembangan pendidikan keagamaan pada anak. Anak usia sekolah dasar hingga usia adolescence atau remaja merupakan fase kenyataan atau the realistic stage. Pada masa ini, ide ketuhanan anak sudah mencerminkan konsep yang berdasarkan pada kenyataan. Konsep ini timbul melalui lembaga-lembaga keagamaan dan pengajaran agama dari orang dewasa. Pada masa ini, ide perkembangan keagamaan anak usia 6-12 tahun, keagamaan pada anak didasarkan pada dorongan emosional hingga mereka dapat melahirkan konsep Tuhan yang formalis.
Berdasarkan hal itu, maka pada masa ini anak-anak tertarik dan senang pada lembaga keagamaan yang mereka lihat yang dikelola oleh orang dewasa. Segala bentuk tindak atau amal keagamaan mereka ikuti dan mempelajarinya dengan penuh nikmat. Sesuai dengan ciri yang mereka miliki, maka sifat agama pada anak tumbuh mengikuti pola ADS Concept on Authority. Ide keagamaan pada anak hampir sepenuhnya autoritarius. Maksudnya, konsep keagamaan pada diri mereka dipengaruhi oleh faktor luar. Mereka telah melihat dan mengikuti apa-apa yang dikerjakan dan diajarkan orang tua dewasa atau orang tua. Mereka hanya meniru dan menyesuaikan diri saja dengan pandangan hidup orang tuanya. Dengan demikian, ketaatan pada ajaran agama merupakan kebiasaan yang mereka pelajari dari orang tua maupun guru. Bagi mereka, sangat mudah untuk menerima ajaran dari orang tua dewasa, walaupun belum mereka sadari sepenuhnya manfaat ajaran tersebut. Fungsi dan tujuan pendidikan agama pada anak. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak kepada Tuhan yang telah ditanamkan dalam keluarga. Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pencegahan hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya. Penyesuaian mental untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Memperbaiki kesalahan, kekurangan, dan kelemahan anak dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pendidikan agama pada anak di era digital. Era digital tentunya membawa pengaruh terhadap pendidikan agama pada anak. Orang tua berperan penting dalam pendidikan agama anak. Orang tua harus menggunakan pola asuh yang tepat agar anak bisa menggunakan kemajuan teknologi dengan bijak. Orang tua dan lingkungan sosial memiliki peran untuk mengasah kehidupan dan rasa beragama pada anak. Pendidikan yang tepat untuk mengasah kehidupan beragama anak dapat dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik religiositas dan keagamaan yang ada di dalam diri anak. Misalnya sebagai berikut. Tanggung jawab mendidik agama anak ada pada orang tua. Karena era digital sudah merambah ke semua lapisan, hal ini menuntut peran orang tua harus cerdas dalam menerapkan pola pengasuhan pada anak. Orang tua menjadi madrasah pertama dan utama untuk anak-anaknya. Pendampingan orang tua terhadap anak dalam menggunakan kemajuan teknologi. Sebagai bentuk pendampingan orang tua terhadap anak dalam menggunakan kemajuan teknologi melalui gadget adalah dengan mengarahkan anak pada konten-konten yang positif. Memberikan teladan dengan mengajak. Pola mendidik anak yang efektif adalah dengan mengajak, bukan dengan memerintah. Contoh kasus, problematika pembelajaran pendidikan agama Islam di era digital. Di zaman modern seperti ini, banyak sekali teknologi-teknologi yang berkembang pesat. Tak terkecuali dengan pembelajaran agama di era digital seperti saat ini. Pembelajaran pendidikan agama Islam di era digital sudah banyak diterapkan di masa sekarang. Pada era pendidikan Islam berbasis tradisional, guru menjadi peran utama dalam pembelajaran. Guru merupakan sumber pengetahuan utama dalam konteks belajar agama. Namun dalam pembelajaran agama Islam dalam era modern sekarang, tidak berlaku lagi. Peran guru saat ini mulai mengalami pergeseran, yakni sebagai fasilitator bagi anak-anak. Di Indonesia, pendidikan pembelajaran agama Islam dalam eksistensinya sebagai komponen pembangunan bangsa sudah berlangsung sejak sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada pengajaran di era tradisional seperti majelis taklim, forum pengajian, sarau, dan pesantren yang berkembang pesat sampai sekarang. Pendidikan agama Islam di Indonesia kini sedang dirundung persoalan yang berasal dari dalam internal dan dari luar atau eksternal. Analisis kasus. A. Peningkatan kualitas SDM. Hal ini adalah keharusan bagi pendidik agama Islam dalam mengarungi era digital. B. Implementasi metode pembelajaran partisipatoris. C. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital
D. Pembenahan infrastruktur berbasis teknologi digital menjadi cara meningkatkan kualitas pendidikan serta sebagai respon terhadap globalisasi.